Makasih ya sudah join. Nah, seperti yang Anda sudah tahu di dalam iklan, di dalam poster saya, bahwa hari ini kita akan membahas satu buku yang sangat luar biasa ya menurut saya, karena di dalam buku ini eh, ada 17 tahun pengalaman seseorang yang sudah memang ada di bidangnya, dan memang buku ini diperas dari keringat, dari kerja keras ya, dari sebuah pengalaman. Jadi bukan cuma ngomong doang, berdasarkan pengalaman yang begitu luar biasa. Bahkan beliau juga sukses begitu ya di dalam bisnis yang dikerjakan sampai saat ini. Begitu teman-teman semua dan Bapak Ibu. Ya, ada Bu Surjanti, terima kasih ya. Bu Desi, Pak Agus Susanto, terima kasih. Yang lainnya sambil kita nunggu ya. Dan hari ini seperti yang Anda tahu, kita membahas satu buah buku ya, dengan judul Freedom is Not Free. Memang kebebasan itu nggak ada yang gratis. Bahkan ada, kita juga mengetahui makan siang itu nggak ada yang gratis begitu katanya ya. Ya, tanpa berlama-lama mungkin Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan Anda kepada narasumber kita hari ini yang menulis halaman 400 halaman ini, 17 tahun pengalaman. Ini adalah buku kepemimpinan yang sangat bagus. Saya sudah baca overall ya, sebagian besar. Saya belum baca secara penuh sampai habis, tapi saya baru terima 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, dan saya sudah baca. Ini luar biasa ya buku ini ya. Saya akan coba invite ya untuk Pak Suprato ya, narasumber kita, seorang yang sangat luar biasa ya, yang berpengalaman di dalam network marketing dan juga bisnis jaringan, dan juga sekarang menjadi founder daripada networking guru Bapak Ibu ya, di mana kita mempelajari banyak sekali hal di situ. Yes. Oke. Halo. Halo. Ya. Wah, Pak Suprato. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Ya. Baik. Bisa dengar suara saya jelas nggak, Pak? Di tempat Anda, Pak? Saya dengar jelas. Kalau suara saya Loud and clear ya. Di saya juga jelas, Pak. Keep going, Pak. Nggak apa-apa. Lanjut aja, Pak. Jelas ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya perkenalkan dulu pada saat saya mengembangkan bisnis jaringan selama 8 tahun, juga beliau adalah orang yang selalu saya dengar kasetnya, orang yang selalu saya dengar pembelajarannya, sehingga saya menjadi seperti saya sekarang ini juga adalah berkat salah satunya influence daripada pembelajaran dari seorang Suprato Cuaca. Ya, jadi ini adalah pakar kepemimpinan dan kita belajar banyak, bahkan beliau sudah menulis buku gitu ya. Dimana saat ini saya lagi tulis buku, Pak Suprato, Anda sudah terbit gitu berapa tahun yang lalu gitu ya, luar biasa gitu Pak. Jadi lebih duluan Pak, wajar saya belajar dari Anda, dan kita semua ya ada di sini belajar ya dari Anda. Nah, Pak Suprato sekarang aktivitas apa aja nih Pak sehari-hari, Pak Suprato, di kondisi seperti ini? Yes. Ya, saya sendiri masih aktif di perusahaan MLM ya, jadi masih pelaku nih di MLM. Kebetulan 4 tahun yang lalu saya dengan bertiga ya, dengan adik saya dan juga satu rekan, kami membangun sebuah perusahaan MLM yang namanya Livewell Global ya, LWG. Yes. Okay. Ya, dan sampai sekarang saya masih kembangin LWG ya, masih aktif di sana. Membuat support sistemnya sekaligus membantu tim ya. Pertama dalam konsultasi tim, bangun tim, dan mengembangkan support sistemnya, namanya Maxis support sistemnya. Nah, kemudian ini kan Freedom is Not Free kan buku kedua saya. Nah, buku kedua saya ini... Oh, ini yang kedua ya Pak Suprato? Ini yang kedua ya Pak? Yang pertama yang mana Pak judulnya Pak? Buku pertama ini. Oh, I Want You to Be Rich and Happy, yang saya tulis bareng Pak James Gui tahun 2012. Yes, I know Pak. Iya, betul. Sama Mr. James Gui ya, itu kolaborasi ya, bareng ya. Wow, good ya, luar biasa. Kalau buku ini terbit tahun 2012, penerbitnya Gramedia. Nah, kalau buku Freedom is Not Free, kali ini saya terbitkan sendiri, bro. Saya menggunakan bendera Networking Guru. Networking Guru ini adalah perusahaan konsultan, edukasi MLM, training, konsultan, dan edukasi MLM, ya, Networking Guru. Kemudian kalau di Instagram itu Guru MLM Official. Ya. Jadi kali ini saya terbitkan sendiri, saya pasarkan sendiri ya, melalui komunitas pelaku MLM yang suka belajar ya, karena
kalau saya perhatikan, Ya. yang membangun bisnis MLM, para pelaku MLM itu ada dua kelompok. Ada kelompok yang nggak peduli dengan edukasi, yang penting kami Ya kali. jalankan, ya. Ya, jadi nggak terlalu tertarik untuk belajar, ya. Nah, kelompok kedua adalah kelompok yang memang kepengen belajar. Saya nggak dengar. Ya. Pak Hendy, atau dengar? koneksi di sana atau di saya? Iya, nggak tahu nih ya. Putus-putus. Nah, sekarang sudah oke nggak, Pak Hendy? Oke. Ya. It's okay, Pak. Keep going, Ya. Pak. Nggak apa-apa. Di saya sih sudah dengar Oke, lagi sekarang. ya. Saya sudah dengar lagi, Pak. Sip. Oke, jadi ada dua kelompok tadi ya. Kelompok pertama Ya. yang nggak terlalu pengen belajar ya, mereka yang penting rekrut jualan ya. Nah, kelompok kedua ini kelompok yang kepengen belajar nih, belajar pengembangan diri, belajar leadership, belajar cara membangun jaringan yang ada support sistemnya. Nah, kelompok yang suka belajar ini ada dua. Yang pertama adalah yang perusahaan MLM-nya sudah ada support system yang bagus, ya, yang sudah ada pendidikannya, jadi mereka sudah dapat lah pengarahan dari support system yang sudah bagus, ya. Nah, kelompok yang kedua ini, yang cukup banyak, yaitu yang tidak ada support systemnya. Perusahaan MLM-nya tidak ada support system yang menyediakan edukasi. Itu banyak sekali, bro. Karena kebetulan dulu kan kita kan bareng di perusahaan yang pertama ya. Perusahaan MLM pertama kan kita dulu bareng ya, saya dengan Bro Hendy, dengan papanya Bro Hendy juga, kita sama-sama. Nah, waktu saya sudah tidak di perusahaan pertama itu, saya sempat jadi konsultan, dan di situ saya mengamati ternyata di Indonesia banyak sekali perusahaan MLM yang nggak ada support system yang memadai. Mereka mengaku aja ada support system gitu. Semuanya bilang ada support system, paling tidak ada namanya lah ya. Tapi pendidikannya nggak ada. Ya, paling hanya bikin pertemuan. Nah, bikin pertemuan kan bukan support system. Itu cuma event organizer. Ya, cuma meeting. Tapi yang namanya support gitu. system itu ada program. Nah, kalau support system yang bagus tuh harusnya kan ada program edukasi yang terarah, sistematis, dan ada progresnya gitu. Nah, kebanyakan itu nggak ada, bro. Jadi ada support system, tapi support systemnya tidak menyediakan pendidikan yang tepat. Nah, karena itulah, ya, waktu saya menulis buku ini kemudian dapat sambutan yang bagus dari kalangan pebisnis MLM yang ingin belajar. Lalu pas masa pandemi di mana kita work from home, ya, kita semua bekerja di rumah. Ya. Nah, di situ para pembaca buku itu minta saya bikin Zoom. Akhirnya saya bikin Zoom keterusan sampai sekarang. Jadi saya bikin Zoom, memberikan pendidikan MLM yang basic sampai ke leadership, sampai ke sekarang makin dalam nih ilmunya ya. Yang minggu lalu itu udah leadership, minggu sebelumnya kita belajar topik mengenai support system lagi. Jadi ada 4 jam topik bahas khusus support system. Dan nanti bulan depan kita bahas mengenai bagaimana menciptakan kestabilan di MLM tentang bekerja ke dalam. Dan banyak orang jalan di MLM kan pengen passive income tapi nggak tahu caranya. Ya, nah untuk passive income kan nggak punya pilihan lain selain bekerja ke dalam kan. Nah kalau perjalanan kita punya banyak leader numpuk itu stabil. Nah banyak yang terjadi pelaku MLM dapat orang yang aktif, yang semangat, orang ini mau belajar bagus, langsung ditinggal. Dia pikir wah 1 kaki jadi, padahal belum apa-apa, baru 1. Jadi kita harus bekerja ke dalam sampai itu mesti sampai 5. Nah, itu topik bulan depan, bro. Ya, jadi itu menarik saat ini, bro. Menarik. Ya.
Jadi aktivitas Jadi saya kebanyakan saat ini ngajar ya yaitu Pak Suprato ya? Atau gimana Pak? saya enjoy ngajar ya, terutama topik yang saya suka ini topik bidangnya saya yang dimana saya passion di situ yaitu Iya. MLM. Ya, karena saya Betul, lihat betul, betul. banyak sekali di Indonesia orang-orang yang jalani MLM dengan serius, tapi mereka tidak tahu mesti Betul. belajar di mana. Karena Betul, betul. mereka punya Betul. upline, punya support system, tapi nggak ada pendidikan yang berjenjang gitu. Jadi akhirnya mereka Iya, iya. baca buku, kemudian mereka ikut training-training networking guru gitu. Ya itu Iya, kesibukan iya, saya di iya. situ sambil tetap saya sebagai pelaku juga di bisnis MLM. Supaya Iya, saya iya. update terus dengan perkembangan Kondisi di terkini lapangan ya, di pasti ya. lapangan, betul. Ya, betul, betul. Oke. Nah, Pak Suprato ini Karena menarik Pak. gini, Bapak kan bro, berkecimpung di ya, dalam dunia retail marketing ya, Pak Suprato ya. Sedangkan kita lihat orang yang menonton kita hari ini mungkin ada yang bergerak di bidang insurance, ada juga yang bergerak di bidang properti, ada juga yang bergerak intinya memang ya, mungkin di dunia manajemen. Nah, apakah mungkin apa yang Pak ya. Suprato ajarkan khususnya di dalam buku ini bisa kita aplikasikan juga Pak di dunia mereka? Gitu dalam artian asuransi juga Ya. memiliki sistem pemasaran jaringan tentunya ya. Mirip-mirip begitu saya pikir ya. Kemudian properti juga sama, di dunia kita bekerja profesional pun juga berjenjang begitu Pak Suprato. Nah, apakah prinsip-prinsip itu bisa kita terapkan Pak dari buku ini Pak di sana Pak? Kalau prinsip-prinsip leadership-nya bisa. Ada beberapa hal yang umum, karena kalau bidang asuransi, MLM, properti, ada satu kesamaan. Yes. Yaitu sebenarnya kita dididik untuk jadi pengusaha gitu kan. Kita Yeah. based on commission. Artinya kita tidak digaji. Betul. Kita Mission, income betul dari ya. hasil. Jadi persamaannya adalah kita dididik sebagai pengusaha, maka ada beberapa di buku ini yang memang relevan dengan bidang asuransi maupun properti juga, yaitu misalnya leadership. Karena di properti kalau kita, kecuali propertinya kita jualan sendiri ya. Kalau jualan sendiri mungkin ada beberapa bab yang bisa dipakai ya. Tetapi kalau kita mulai merekrut orang itu banyak sekali bab yang terpakai, misalnya leadership. Bagaimana mengembangkan kepemimpinan. Ya, kemudian bagaimana mengelola uang dan mengatasi hal-hal umum di sini. Dan memang banyak sekali prinsip-prinsip di dalam buku Freedom is Not Free yang memang dikhususkan buat para pelaku MLM gitu. Ya. Yes, Pak. Oke. Ya. Nah, Pak Suprato, good banget sih Pak. Artinya memang bagi siapa saja teman-teman Bapak Ibu yang bisa baca buku ini, sebenarnya prinsip-prinsip kepemimpinan ini bisa kita pakai begitu Pak Suprato ya. Dan kepakai khususnya buat Pak Suprato tadi bilang untuk merekrut. Nah, saya lihat banyak teman-teman yang juga pasti masih dalam proses membangun tim, memimpin tim Anda. Nah, ini buku ini saya sudah baca di awal-awal dan memang luar biasa ya. Ini dahsyat berdasarkan memang pengalamannya ada begitu ya. Nah, Pak Suprato, kalau kita mengenai freedom is not free ini sih Pak, kita masuk ke topik ya, kita masuk ke buku begitu ya. Sebenarnya artinya apa sih Pak? Dan backgroundnya apa sih Pak Suprato? Kenapa kok bisa sampai nulis buku ini? Inspirasi oleh apakah? Dan artinya apa sebuah film buat seorang Suprato begitu? Ya, tadinya kan tahun 2012 kan saya nulis buku ini ya. Namanya buku tentang people skill di MLM. Sekarang di Gramedia sudah tidak ada, makanya saya keluarkan dalam bentuk people skill for MLM, dalam bentuk e-book. Yang edisi cetakannya kita tidak jual ya. Nah, dalam bentuk e-book. Nah, buku pertama itu adalah mengenai basic di MLM. Bagi pelaku MLM biasanya kan kita sarankan orang yang jadi pelaku MLM itu di tahap awal kita kan dulu disarankan baca buku Berpikir Berjiwa Besar, David Sose. Bagaimana mencari kawan, mempengaruhi orang lain. Dari Dale Carnegie. Ya. Betul. Nah, kedua buku itu terlalu tebal gitu ya. Tebal, kemudian terjemahan, dan tidak semuanya berkaitan dengan MLM. Nah, maka tahun 2012, saya nulis buku ini, yang mana saya ambil intisari dari kedua buku tadi, dengan beberapa buku lain yang kita sarankan untuk orang baru baca. Nah, jadilah buku ini. Ini tipis.
Ini 1 minggu selesai gitu. Karena isinya adalah people skill for MLM sebenarnya, ini sama nih ya. People skill for MLM. Jadi pelaku MLM apa yang perlu mereka ketahui? Misalnya tentang impian, tentang menghadapi penolakan, bagaimana tetap kuat meskipun banyak ditolak. Terus people skill basic lah. Kalau ketemu dengan orang lain bagaimana, jangan berdebat, lalu jadi pendengar yang baik, memuji. Itu kan basic-basic ya, karena banyak loh kami amati ya, pelaku MLM yang presentasi banyak sekali jumlahnya ditolak hanya gara-gara tidak ada people skill gitu. Jadi kalau presentasi itu suka berdebat, suka memuji diri sendiri bukan memuji orang kan, sehingga akhirnya mereka nggak bisa merekrut orang hanya gara-gara tidak punya people skill. Nah, maka lahir buku ini. Ya, maka lahir buku ini. Nah, kenapa saya nulis buku Freedom is Not Free? Karena itu kan tahun 2012. Nah, setelah tahun 2012 kan saya jadi konsultan, saya juga mengembangkan beberapa MLM sampai tahun 2016 yang lalu saya buka sendiri perusahaan MLM namanya Liquid Global, LWG. Nah, kemudian juga sebenarnya banyak diminta mengenal saya jadi konsultan, men-setting training-training mereka, dan dari situ saya lihat banyak sekali masalah-masalah leadership yang terjadi dari para pelaku MLM, dari leader-leader MLM. Nah, itu sebabnya saya terpikir, kalau buku ini kan buku basic, seminggu orang udah selesai. Nah, setelah buku ini, apa buku berikutnya? Nah, memang kita biasa anjurkan orang baca bukunya John Maxwell kan? Ya, kepemimpinan ya, betul. Tapi itu terlalu umum. Prinsip-prinsipnya oke, ya, bisa kita praktekkan. Nah, saya langsung kepikiran bagaimana kalau saya nulis buku kepemimpinan yang langsung berkaitan dengan MLM. Jadi praktis banget. Jadi orang begitu baca buku, kalau dia seorang pelaku MLM, dia langsung ngangguk-ngangguk. Oh iya, saya pernah ngalamin ini, saya pernah ngalamin ini. Ya. Nah, itu sebabnya saya mulai tahun 2016 ini mulai tulis. Jadi saya nulis buku ini tahun 2016. Nah, selesainya itu tahun 2019 kemarin. Jadi saya butuh waktu 3 tahun. Nah, 3 tahun banyak. 3 tahun. Dan dari rencana semula hanya 30 bab. Nah, waktu saya nulis, kemudian kepikiran, oh, ini perlu membahas nih mengenai, misalnya contohnya ya, selling atau networking. Di MLM banyak orang cuma pikirannya itu jualan. Betul, tapi ada lagi orang yang pikirannya bangun jaringan. Nah, seharusnya jualan atau bangun jaringan. Nah, itu bisa jadi satu bab. Kemudian belakangan ini berkembang teknologi makin maju. Ada orang yang menggunakan teknologi internet untuk mulai jalankan MLM-nya. Nah, saya pelajari lagi, oh ini namanya digital marketing. Marketing. Nah, kalau kita memanfaatkan digital marketing, kita menguasai teknologi yang namanya funneling system, kita bisa dapetin daftar nama. Tapi kalau kita udah dapetin daftar nama, apakah kalau kita nggak mau berhubungan offline, hanya online saja, bisa nggak punya jaringan yang besar? Karena ada orang-orang introvert yang nggak suka ketemu orang. Pengennya mainnya di belakang layar, ya pakai internet, online. Apakah bisa membangun jaringan yang stabil? Nah, saya pelajari itu. Dan kebetulan tahun 2018, perusahaan kami punya kesempatan untuk mencoba funneling system. Nah, di situ membuat saya punya pengalaman. Oh, kemudian saya baca lagi buku-buku. Ada beberapa buku yang penulisnya pelaku MLM dari luar negeri. Saya lihat, ternyata saya dapat pemahaman lagi. Teknologi vs prinsip. Nah, ternyata sehebat-hebatnya teknologi itu tidak cukup untuk membangun jaringan yang stabil. Ada prinsip-prinsip membangun hubungan yang tidak boleh digantikan oleh teknologi gitu. Karena kita bukan sekedar jualan. Kalau kita cuma sekedar jual produk, bisa pakai digital marketing. Nggak mau ketemu orangnya, boleh. Ya, hanya jualan aja. Tapi kan MLM bukan sekedar jualan. MLM itu bisnis membangun hubungan. Kita itu harus ada hubungan dengan downline kita. Apalagi kalau dia jadi leader. Kalau kita nggak punya hubungan, hanya online aja, nggak pernah ketemu, nggak pernah ada hubungan, ini nggak akan kuat, nggak akan jadi leader kita. Dia nggak akan loyal. Dia akan jadi oportunis kalau dia cuma jualan produk. Besok-besok ada produk kompetitor yang lebih bagus, dia langsung ke sana, udah nggak loyal lagi.
Langsung cabut Pak ya. Betul. Nah, itu pun melahirkan satu bab lagi. Kemudian setiap saya ngetik, kepikiran bab berikutnya. Dan akhirnya jadi 58 bab. Wow. Dari jadi, 30 itu ya? Dari 30 bab jadi 58 bab. Ya. Aduh. Jadi waktu itu saya pikir gini Bro Hendy, saya pikir tanggung ya, buku basic sudah ada. Ya, buku basic sudah ada. Kenapa nggak sekalian bikin buku yang lengkap aja? Nah, banyak orang bertanya, apakah buku ini hanya untuk para leader? Enggak. Buku ini juga dibutuhkan oleh orang-orang yang baru jalani MLM. Karena buku ini komplit. Di bagian belakang itu ada 15 jurus MLM. 15 jurus MLM itu bahkan ada satu jurus ya, namanya ini, prospecting via survei. Jadi ngajarin kita mendapatkan daftar nama dengan formulir survei. Nah, di situ dijelaskan, dan itu kan selama 2 tahun ya, sebelum buku ini ditulis. Sudah 2 tahun dipraktekkan, dan orang-orang yang tadinya bilang nggak punya teman lagi, mau prospek siapa? Nah, mereka menerapkan cara prospektif via survei ini, itu sampai kewalahan menyediakan waktu, sampai mereka tolak-tolakin. Ya, nah kalau kita disiplin menggunakan jurus tersebut. Jadi ada 15 jurus MLM. Orang-orang yang baru pun perlu, misalnya cara-cara follow up. Ada orang ya, kalau nawarin MLM atau asuransi atau apa aja lah ya, mereka bawa bisnis, lalu mereka bilang, kamu join, ini bisnis saya paling bagus. Kamu pengen apa? Kamu pengen uang yang banyak, atau kamu pengen jalan-jalan ke luar negeri? Bisnis ini bisa membantu kamu. Jadi mereka datang menawarkan sebuah bisnis yang paling sempurna gitu, ya. Padahal kalau kita mau presentasi kita betul-betul memenuhi kebutuhan orang, ya kita harus bukan mengasumsi orang itu kepengen, justru lebih banyak bertanya supaya kita tahu orang itu sebenarnya butuhnya apa, hot buttonnya apa. Ya, jadi jangan menebak-nebak, oh dia butuh jalan-jalan ke luar negeri, dia butuh uang yang banyak. Belum tentu loh, siapa tahu orang itu uang udah cukup, dia hanya butuh penghargaan mungkin. Atau orang itu waktu udah banyak, dia hanya butuh melunasi hutang mungkin. Jadi ada satu teknik yang namanya 3 pertanyaan emas. Ini membantu orang-orang baru untuk melakukan follow up dengan efektif. Jadi ketika follow up, jangan banyak bicara, tapi banyak nanya. Supaya kita tahu hot buttonnya apa. Misalnya kita ngobrol sama prospek sebelum presentasi, lalu yang biasa saya lakukan di pertanyaan emas itu, saya tanya, misalnya ini ya, Bro Hendy, Bro Hendy kan, malam ini kan saya mau jelasin bisnis ke Bro Hendy ya. Nah, Bro Hendy, tahu nggak ada 10 alasan kenapa orang-orang tertarik dengan bisnis yang saya mau tawarkan ini. Saya langsung kasih, ya flip chartnya kasih ke Bro Hendy, ini 10 hal Bro Hendy yang orang-orang inginkan dari bisnis yang saya mau tawarkan ke Bro Hendy. Nah, dari 10 hal ini, mana yang paling penting untuk Bro Hendy? Nah, saya langsung nanya ke prospek. Gitu. Kalau prospek jawab, oh saya pengen melunasi hutang misalnya. Coba saya akan jelaskan, mudah-mudahan bisnis ini bisa jadi sebuah kendaraan supaya Bro Hendy bisa lunasi hutang. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya, lebih lengkapnya ada di sini. Ini juga banyak contoh-contoh menghadapi orang yang seperti ini, orang seperti itu ada contoh-contohnya semua. Jadi buku ini komplit, Bro. Buat orang yang baru jalani MLM sampai ke level leader, level seorang leader, ini buku ini membahas banyak problem-problem di dalamnya yang biasa kita hadapi. Dan yang menarik, Bro Hendy, kan kita sering ya baca buku, ya. Misalnya ada orang yang jual buku di Gramedia atau apa, kita baca bukunya. Di bagian awal tuh isinya problem yang kita hadapi. Wow, iya ya, problem. Sampai selesai kita bahas, problemnya nggak tuntas dibahas. Sering ada buku seperti itu. Nggak ada solusinya. Problem semua gitu ya. Problem semua, nggak ada solusi. Solusinya dangkal-dangkal, nggak masuk akal. Dan di bagian akhir paling parah apa tau nggak? Di bagian akhir dia promosi trainingnya gitu. Kalau pengen tahu jawabannya, ikuti training saya. Itu kan bikin kesel orang baca ya. Kalau seperti itu. Nah, jadi intinya buku itu jadi buku promosi, Bro. Ya, buku itu jadi buku promosi trainingnya gitu. Jadi orang iming-imingnya ada
problem tapi nggak ada solusinya. Nah, waktu saya menulis buku Freedom is Not Free, tujuan saya bukan itu, bro. Ini bukan buku promosi networking guru, ya. Ini bukan buku yang mempromosikan training saya, gitu. Ya, kalau training ikut boleh, nggak ikut nggak apa-apa, gitu. Karena saya training karena passion saya, gitu. Saya kepengen mengajar orang-orang MLM. Ya. Nah, buku ini saya tulis memang tuntas, problemnya dibahas semua, bro, dan solusinya dikasih, ya. Jadi membahas problem berikut solusinya, ya. Ini bukunya. Jadi bukan dangkal-dangkal. Jadi misalnya tadi contohnya ya, orang nggak punya daftar nama lagi, habis. Nah, buku ini ngajarin kasih cara prospecting yang benar seperti apa, gitu. Betul. Ya, itu kira-kira, bro. Sampai ke masalah mengatasi stres, buku ini juga kasih solusi, bro. Cara mengatasi stres. Nah, ini kan mau di bidang asuransi, properti, MLM, kan kita nggak mungkin bisa lepas dari stres, ya. Nah, saya belajar di sini. Saya belajar di sini ada satu cara mengatasi stres yang sering saya praktekkan, bro. Setiap saya ada masalah, saya gunakan jurus yang dibahas di sini, dan problem yang berat itu seketika jadi sedikit lebih ringan, bro. Gara-gara buku tersebut. Gara-gara tekniknya yang diajarkan di situ. Pak, mungkin boleh di-sharingkan tuh Pak Subrata satu teknik untuk mengatasi stres di sini, Pak. Kalau ya, ada sebenarnya mungkin tahu bisa. Tekniknya itu sederhana. Kita bersyukur aja. Ya. Kita ngalamin problem nih ya. Kita ngalamin problem. Misalnya kita jalanin bisnis MLM, lalu downline kita yang kita rekrut semua nggak ada yang jalan gitu loh, misalnya kan. Atau satu persatu berhenti, itu kan problem. Ya. Nah, kita menghadapi problem. Tapi ada problem yang bisa lebih berat dari ini gitu loh. Ya, jadi kita diajak berpikir bahwa sekarang kita ngalamin problem. Tapi tahukah bahwa kita bisa mengalami problem yang bahkan lebih berat dari ini? Misalnya nih, kita punya downline. Yang aktif ada 4. Lalu 3 hilang, tinggal 1 gitu. Problem. Problem, tapi kita perlu bersyukur. Ya, kita perlu bersyukur. Untung masih ada 1. Ya, untung masih ada 1. Nggak semua hilang. Jadi, buku ini mengajak kita untuk bersyukur kalau di kondisi-kondisi kepepet. Misalnya nih, contohnya kita jalani MLM. Berat, penolakan, downline hilang, ya sulit mengajak orang ke pertemuan, nggak ketemu orang yang tepat. Nah, kita rasa itu berat banget. Nah, lalu kita bisa membandingkan bisnis lain yang ternyata tidak gampang juga. Misalnya nih ya, di buku Freedom is Not Free itu dikasih, pernah nonton nggak, Bro Hendy, beberapa tahun yang lalu itu ada satu film yang judulnya The Billionaire. Cerita tentang film Thailand ya, tentang Thailand, muda, yang mempopulerkan itu ya, betul ya. Ya, rumput laut. Nah, itu kalau saya nonton film itu ya, saya di situ merasa, wah, jadi pengusaha itu nggak gampang loh. Kita makan snack takoy noi, kita pikir, wah, beruntung banget ya orang yang menciptakan snack yang enak ini ya. Sekarang booming di mana-mana, di Indonesia juga jual. Tapi kita nggak tahu latar belakang ceritanya kan. Pengusaha muda itu sampai bangkrut, sampai dia ngalamin banyak problem kan. Dan dia goreng rumput laut itu untuk mendapatkan resep yang tepat itu ribuan kali loh gagal gitu. Nah, dia bertekun di situ dan mengalami problem bisnis konvensional gitu loh. Misalnya hutang lah, masalah legalitas dan lain-lain. Nah, waktu saya keluar dari bioskop nonton film itu, saya bersyukur banget, bro. Untung ya kita jalani MLM ya. MLM itu nggak seribet itu gitu. Iya, nggak harus gagal terus bangkrut begitu, enggak ya? Nggak usah bangkrut gitu, kita jalani MLM. MLM itu kan bisnis banyak-banyakan. Siapa yang rajin presentasi, siapa yang kuat dengan penolakan, dia sukses. Nah, banyak orang ditolak. 5 orang, 10 orang, 20 orang dia udah berhenti. Nah, kalau kita siap ditolak banyak orang, rajin, banyak sukses. Jadi saya bersyukur dari situ ya, ternyata problem kita di MLM tidak seberat problem di konvensional. Betul. Intinya jalan MLM nggak mungkin gila, ya? Betul. Ya, jadi jalankan MLM, Bapak Ibu, tidak mungkin gila, itu intinya ya. Jadi nggak bisa stres sampai gila gitu ya. Kalau bisnis konvensional bisa gila loh kan, misalnya utang, ya, dan sebagainya. Banyak orang kan bangkrut itu bunuh diri. Kalau di MLM nggak bisa gitu loh.
Nggak gitu ya, Jadi Pak ya. Nggak banyak sampai hal. kan ya. Ya, enggak. Ya, ya, ya. Wow, ini bersama-sama kita ada guru saya nih, ada Coach Haryanto Kandani juga ikut join. Mungkin dia Oh, mampir, tapi halo. juga Ya, Bro acara lain. Haryanto. Ya, Bro Halo Coach, Haryanto. ya selalu masih bergabung dengan Saya kita. sering ketemu Thank you beliau juga. banget. Dia selalu mampir di Ya, IG Live nih. Thank you banget ya. ya. Benar-benar guru, mentor yang hebat ya. Ya. Salam, Bro. Ya. Oke, ya. Lanjut Pak Suprato ya. Ya. Ya, jadi menarik ya teman-teman bahwa kita tadi sudah bahas mengenai bahwa permasalahan bisnis MLM ini bukan bisnis yang sembarangan. Bahkan saya baca di bukunya ada yang kita sebut dengan beach money, kita sebut dengan bahwa MLM ini sebenarnya satu bisnis yang sebenarnya dari kasat mata orang melihat berbeda begitu ya Pak Suprato ya. Mungkin orang tidak tahu isinya, tapi di dalamnya sebenarnya ada harta karun yang luar biasa begitu ya. Ya. Seperti itu Betul. di dalam bisnis ini. Nah, yang menarik sebenarnya buat Pak Suprato sendiri apa sih Pak dari buku ini? Saya yakin semuanya pasti menarik. Saya yakin sekali karena Pak Suprato yang menulis ini semua dari hati dan juga pengalaman 3 tahun. Tapi yang bisa disampaikan Pak buat kita semua apa sih Pak dari buku ini yang bisa dipesankan buat kita begitu? Apakah prinsip leadership-nya ataukah prinsip apanya dari sebuah leadership yang kita bisa ambil begitu Pak Suprato dari buku Freedom is Not Free ini? Begitu Pak. Bro, Yes. bisa ulangi kalimat terakhir, saya putus-putus. Oke, Tidak terdengar terputus ya. tadi. Nah, apakah bisa Pak Ya. di-sharingkan apa sih Pak yang menarik buat kami di sini yang audiens mungkin juga tadi saya lihat ada teman saya juga yang sudah mulai tanya belinya di mana Pak? Kemarin juga sudah mulai banyak yang DM saya. Ada 3-4 orang yang belinya di mana Coach Hendy? Dia bilang begitu. Langsung Ini saja aja. kontak dan nanti mungkin Pak Suprato bisa jelasin. Nah, apa yang menarik sih Pak dari buku ini begitu untuk bisa di-sharingkan yang kita bisa pakai secara umum begitu buat teman-teman di sini Pak? Ya. Kalau teman-teman yang mau beli, ini di belakang saya ada nomor WhatsApp ya. Yes. Ini udah ditulis terbalik nih, Bro. Supaya bisa dibaca. Ditulis terbalik. Kalau gini Itu kan pun terbalik usaha ya. yang luar biasa. Ini, Ya, ya. ini ada satu usaha ini ya. Supaya ditulis terbalik Betul, dan Anda bisa baca ya. Instagram untuk produk, nah ini produk dan edukasi MLM-nya ini. Kalau pengen lihat website kita, networkingguru.id. Ya, tapi Ya, kalau mau ya. pesan buku langsung ke sini. Kita juga jual video juga, ada video-video training MLM yang judulnya terus bertambah ya, misalnya tentang leadership lah, tentang prospek dan presentasi, tentang follow up dan lain-lain, ada ya videonya ya. Nah, tadi Bro ada pertanyaan apa? Selain beli buku ini tadi pertanyaan apa, bisa ulangi tadi? Nah, mungkin apa yang menarik? mungkin yang kita bisa bahas, yes betul Pak. Saya yakin semua pasti menarik, tapi at least apa yang kita bisa bagikan yang menarik buat kita semua Pak. Mungkin prinsip kepemimpinannya atau mungkin cara menghandle penolakan, apapun itu Pak, begitu. Ya, kalau bicara ini saya bisa 2 hari nih Bro. Kita 2 hari berbeda Pak ya. 2 hari ya, karena Jadi karena ya tahu Pak, saya bisa saya tulis ini berdasarkan pengalaman soalnya ya. Ketika saya bangun jaringan, hasil konsultasi leader-leader, ya jadilah buku ini. Nah, yang menarik, satu, saya ini pengamat leadership, Bro Hendy. Jadi saya suka sekali tentang leadership. Saya belajar gimana caranya ya, supaya leadership kita itu meningkat. Makanya saya bersyukur saya berada di bisnis yang MLM, yang mana leadership itu sangat pegang peranan gitu ya. Nah, yang menarik di sini, sehubungan dengan leadership adalah, ada satu bab di bagian leadership yang menjelaskan tentang 5 karakter kepemimpinan. Oke. Apa itu Pak 5 karakter ini Pak? Nah, 5 karakter kepemimpinan itu saya ambil dari buku The Heart of Leadership dari Mark Miller. Nah, buku ini dia jelaskan begini, Bro. Dia jelaskan bahwa yang namanya sikap, integritas, loyalitas, ternyata itu bukan karakter kepemimpinan. Oke, menarik nih. Menarik. Sikap yang positif, sikap. yang bagus lah ya. Integritas kan orang yang dapat daya ya. Orang yang berintegritas itu dia melakukan apa yang dia katakan. Lalu loyalitas itu orang yang setia. Nah, ini bukan karakter kepemimpinan. Apakah seorang pemimpin harus punya 3 hal ini? Sikap, integritas, loyalitas? Jelas. Tapi nggak cukup untuk jadi pemimpin. Karena gini, kalau kita misalnya nih ya, contoh, kita misalnya di kantor punya office boy. Office boy kita itu, kita juga mengharuskan mereka punya sikap yang bagus, integritas yang bagus, dan loyalitas yang bagus. Betul nggak?
Betul, betul, Tiga betul hal banget. ini wajib dimiliki oleh siapa saja. Bukan hanya pemimpin, tapi siapa saja. Sikap, integritas, loyalitas. Nah, Benar. kalau jadi pemimpin itu beda lagi, bro. Pemimpin itu beda Oke. lagi. Pemimpin itu bukan, Menarik. yang dibutuhkan itu bukan hanya sekedar sikap, integritas, dan loyalitas, tapi yang dibutuhkan itu karakter kepemimpinan. Nah, ada 5. Mengutamakan orang lain, ya singkatnya ya, nanti bisa dibaca di bukunya ya. Mengutamakan orang lain, orang yang optimis, ya, berani bertindak, terus hasrat untuk belajar dan berani memikul tanggung jawab. Itu 5. Itu namanya karakter kepemimpinan. Hanya kalau kita mempraktekkan 5 hal itu, kita memenuhi syarat untuk jadi pemimpin. Kira-kira seperti itu. Sikap, integritas, loyalitas sudah harus gitu. Nah, Betul. kemudian saya pelajari ada hal yang menarik yang saya tulis di buku ini. Ada satu bab yang judulnya jebakan manajemen. Oh, Ya, apa itu jebakan jebakan manajemen. manajemen? Nah, itu saya perhatikan selama pengalaman saya, banyak sekali pebisnis MLM melakukan kesalahan. Mereka terjebak dalam jebakan manajemen dan tidak menyadarinya. Sampai akhirnya suatu saat, kalau nggak dia yang capek, atau downline-nya memberontak. Nah, itu namanya jebakan manajemen. Iya, iya, iya. Di buku ini ada satu bab mengenai jebakan manajemen. Saya kasih lihat, kasih gambaran apa yang disebut manajemen atau mengelola. Manajemen kan mengelola ya, dan apa yang disebut memimpin. Ya, ada perbandingannya di situ. Ada tabel yang membandingkan mengelola ini nggak boleh dilakukan di MLM, dan memimpin ini yang dilakukan di MLM. Nah, gini bro. Kalau seorang manajer di kantor, ya, kalau seorang manajer di kantor atau direktur ya, dia akan menetapkan gaya manajemen di kantor, mengelola. Kenapa? Karena yang dikelola itu adalah karyawan yang digaji. Benar, benar. Nah, kalau karyawan yang digaji, kita bisa kelola mereka dan mereka nggak akan berontak karena yang kita gaji mereka. Karena terikat, ya. Betul ya, Mas Bro. Terikat, ada gaji bulanan begitu ya. Betul, itu mengelola. Jadi kalau kita seorang manajer di kantor, terpaksa kita mengelola, ya kan? Betul, betul. Nah, tapi di MLM kita nggak bisa mengelola karena downline kita itu bukan karyawan kita. Mereka adalah pemilik bisnis sendiri dan mereka itu rekan kerja kita. Dan mereka itu adalah pemimpin juga. Nah, oleh sebab itu di MLM kita nggak bisa mengelola orang. Kita hanya bisa memimpin mereka. Karena gaya manajemen itu nggak pas di MLM. Oke. Jadi nggak bisa suruh-suruh orang begitu ya? Nggak bisa. Ya. Oke. Ya, kalau di kantor bisa kan? Kalau di kantor bisa. Misalnya saya punya salesman nih ya. Kamu wilayahmu di Bekasi ya, kamu harus kontak 15 toko. Wilayahmu di Tangerang ya, kamu harus kontak 20 toko. Nah, saya boleh mengatur mereka seperti itu karena mereka digaji oleh saya. Nah, kalau di MLM, kita ini jadi pelaku. Kita lakukan, mereka ngikutin. Nah, itu beda. Itu beda. Jadi kita nggak bisa manajemen di kantor ya. Kita harus turun ke lapangan, kita kasih contoh. Itu satu. Kemudian contoh lain adalah kita itu memprotek downline kita. Downline itu kita kasih peraturan yang detail. Kamu kayak gini. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini. Kalau kita ngatur-ngatur dan kita protek, kita lindungi downline kita secara berlebihan, apa yang terjadi? Downline kita nggak akan nyaman. Ya, kita sendiri juga capek. Nah, itu adalah gaya yang tidak cocok diterapkan di MLM. Ya, itu. Kemudian ada satu lagi jebakan manajemen yang tanpa sadar banyak dilakukan leader MLM, yaitu apa? Misalnya ini contoh ya Bro Hendy ya, kita berhasil sahabat di MLM kita, ya, lalu sahabat kita bilang, iya saya mau sukses, bantu saya dong. Langsung dalam hati kita, oke, karena ini sahabat saya, kita nyaman, ya hubungannya dekat, saya mau bikin dia freedom, saya mau bikin dia diamond, misalnya ya, saya mau bikin dia sukses. Lalu kita melakukan semua untuk dia. Ya, kita rekrut orang, kita pasang di bawah dia. Pokoknya kita lakukan semua untuk sahabat kita. Kita mau bikin dia jadi diamond atau jadi freedom. Nah, itu jebakan manajemen, bro. Nggak bisa. Kita tidak bisa membuat seseorang freedom. Nggak bisa. Di MLM itu nggak bisa. Kita capek nanti. Kita hanya ya, yang kita bisa lakukan adalah kita mencari dan menemukan orang yang mau freedom.
Itu mencari dan menemukan. Jadi jebakan manajemen itu bikin capek kita, bro. Stres, ya. Makin banyak stres karena kita berharap banyak dengan seseorang. Saya udah rekrut downline, saya udah pasang-pasangin, dia nggak mau jalan, capek sendiri kita. Ya karena kita yang salah, kita mengelola, kita terjebak dalam jebakan manajemen. Ya. Jadi. Nah itu salah satu poin yang menarik, ya. Banyak sih, bro. Banyak banget ya. Ya, mengenai ada poin yang menarik juga ya mengenai ini misalnya mengelola keuangan ya. Itu dulu kita juga belajar ya di MLM kita dulu ya. Kalau kita punya uang nih ya, apakah kita perlu show off, pamer? Pamer ya. Pamer gitu ya. Misalnya bukti misalnya, gitu ya Pak. Betul. Misalnya saya punya income di MLM saya baru 50 juta sebulan. Baru 50 juta sebulan, tapi saya mau show off, mau pamer nih ke downline ya bahwa saya income-nya besar. 50 juta sebulan ini sebenarnya bagi saya ini untuk ada kebutuhan lain yang lebih urgent sebenarnya ya. Misalnya lunasi hutang atau apa. Tapi kita dipaksa, mungkin ya dipaksa oleh upline atau kita salah mengerti. Kita paksa-paksain beli mobil, bro. Kita beli mobil mewah yang sebenarnya, yang sebenarnya kita nggak perlu. Kita beli mobil mewah, dicicil untuk pamer ke downline. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita nggak sanggup meneruskan cicilan mobil kita ditarik dan terjerumus dalam masalah keuangan untuk melakukan sesuatu yang tidak perlu gitu loh. Betul. Pamer mobil mewah, rumah mewah sebelum saatnya tiba ya, itu justru merusak kita gitu. Padahal downline kita itu nggak peduli loh, kita punya mobil ataupun rumah kita apa nggak peduli. Nomor satu yang paling downline kita peduli itu apakah kita peduli dengan kesuksesan mereka, itu aja. Kalau kita menunjukkan kita itu peduli, dia sukses, dia nggak peduli Bapak punya harta berapa gitu loh, Bapak punya mobil mewah atau nggak, dia nggak peduli. Kalau orang yang Pak Suprapto mesti tunjukkan ke saya, Bapak kaya nggak, baru saya join ke Bapak. Kalau orang ngotot kayak gitu, udah biarin aja, saya persilakan dia pergi aja, nggak usah ikut saya gitu. Orang yang sifatnya nggak bener, betul nggak? Kadang-kadang ada downline, Pak, saya harus tunjukkan sesuatu ini supaya downline melihat saya punya duit. Saya bilang nggak perlu, yang penting kamu peduli dengan kesuksesan orang. Orang yang tepat, nggak peduli, kita punya mobil mewah, rumah mewah, nggak. Yang mereka peduli itu, Anda peduli nggak sama kesuksesan mereka? Itu aja. Gitu. Yes. Nah betul. Di buku ini juga tentu saja membahas prinsip-prinsip dasar kepemimpinan mengenai sikap, ya, mengenai apa namanya, mengambil alih kepemimpinan, mandiri, jangan bergantung sama upline. Ya banyak yang kalau upline-nya nggak bantuin, ngambek. Apalagi kalau di MLM gitu baper gitu kan. Apalagi di MLM yang sistem binary gitu loh ya. Sistem binary. Dua cabang gitu ya. Dua cabang, terpaksa kan kita spill over nih Bro Hendy ya. Kita kan pasang orang di bawah downline kan. Nah, kalau kita dapat downline yang tidak ada ownership, yang bergantung sama upline mereka akan minta downline gitu loh ke upline gitu loh. Nah, di buku ini kita diajarkan sikap yang benar. Sikap yang benar itu apa? Sikap yang benar itu jangan meminta-minta. Jangan minta-minta. Kalau bisa beri. Ya, jadi ada satu bab judulnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan minta-minta karena itu banyak dari pengalaman leader-leader yang kalau jalan MLM sistem binary itu mereka suka komplain, ini ketemu downline minta spill over terus gitu kan. Makanya ada satu bab khusus bahas itu. Kalau nggak dikasih ngambek gitu kan. Nah, itu artinya dia punya ownership. Jadi buku ini bagus banget untuk memperbaiki sikap dari kita sendiri dan juga tim kita. Makanya ada satu leader ya, teman kita juga lah ya, yang baca buku ini lalu cek ke saya, Bro, saya mau pakai buku Bro untuk tim saya supaya duplikasi terjadi dengan mudah. Kenapa? Kita butuh buku ya yang bukan kita penulisnya gitu. Karena karena kata-kata kita itu nggak didengar downline kita, betul nggak Bro Hendy ya? Udah bosen kali Pak. Downline kita udah bosen, udah malas sama kita ya. Downline saya sendiri juga sama saya.
kalau saya ketemu donen saya, Pak Suprato mau ngomong apa lagi nih ya? Udah bosen mereka. Oh gitu ya Pak ya? Ya sama. Semua orang sama seperti itu. Makanya kita butuh pihak yang ketiga. Ya kalau kita pakai buku pihak ketiga itu enak sekali. Mereka baca, tidak memblok dulu gitu loh. Jadi ini masuk. Masuk. Nggak defense dulu mereka. Tapi kalau kata-kata kita, itu defense mereka. Ya. Betul banget Pak Suprato. Menarik ya. Banyak teknik-teknik yang kita pelajari, banyak jurus-jurus yang kita pelajari di dalam buku ini yang pastinya sangat aplikatif begitu ya Pak ya, di dalam keseharian membangun jaringan. Ya. Khususnya buat Anda yang ada di bisnis MLM, mungkin juga di bidang jaringan yang lain seperti insurance dan lain-lain, saya pikir itu juga mirip ya Pak. Esensinya itu sangat mirip gitu lah. Ya, ada jadi mau tidak mau ya. Ada satu teknik yang saya mau jelaskan ini ya, yang menurut saya sangat berguna, bukan hanya untuk pelaku MLM tapi juga asuransi dan properti. Ya. Nah, semua teknik yang dibahas di buku ini sudah saya praktekkan dulu. Saya udah praktekkan, itu bekerja, baru saya masukkan. Banyak teknik yang saya baca, saya coba praktekkan, nggak jalan, nggak smooth, saya nggak akan tulis di sini. Nah, makanya saya bilang buku ini pengalaman, dari pengalaman saya. Nah, ada satu hal yang menarik. Apa itu Pak? Ketika kita tawarkan asuransi, tawarkan MLM, tawarkan produk apapun juga lah, termasuk properti, ya, kita ketemu penolakan halus yang paling banyak itu apa? Kata-kata apa? Ya, di sini ada sebut namanya, ini ya, saya buka ya. Jadi ada satu penolakan yang paling sering kita dengar, yaitu kata-kata prospek, ya, yang mengatakan ini. Bab 52 ya. Di bab 52, halaman 357 ya. Jadi ini 400 halaman ya. Namanya callback. Ya, namanya callback. Ya. Jurus mengatasi callback, Pak ya. Ya, itu ya. Jadi prospeknya bilang gini. Setelah kita presentasi dia bilang, "Oke, thank you ya. Saya pelajari dulu. Nanti saya hubungi lagi." Itu kan paling banyak ya, banyak sekali. Ya, sering banget. Betul ya, nawarin produk apa aja. "Thank you, saya pelajari dulu ya. Nanti saya hubungi kembali." Callback namanya itu ya. Ya. Nah, caranya gimana menghadapi ini? Kalau biasanya dulu, kalau saya ketemu orang bilang, "Nanti saya hubungi kembali, saya pelajari dulu ya, saya hubungi kembali," kita langsung seneng nih. Wah, dia tertarik ini, dia mau pelajari lagi, nanti dia mau hubungi kembali loh. Waduh, kita seneng. Kita udah di PHP ini, betul nggak? Iya. Kita udah di PHP. Dan kita langsung, "Oh ya, kapan kita ketemu lagi?" Kan gitu kan kita ya. Nanti terus orangnya bilang, "Ya nanti saya hubungi ya." "Oke, bye," gitu. Kapan jadinya ya? Ya, kita udah di PHP. Nah, lalu belakangan, terus saya ketemu cara mengatasi kendala ini. Ya. Nah, caranya gimana? Jadi kalau orang bilang, ya callback. Jadi gini teman-teman, kalau orang bilang nanti saya hubungi kembali, ya, saya pelajari dulu, saya hubungi kembali. Itu ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan nomor satu yang paling banyak adalah mereka tidak tertarik sebenarnya. Penolakan halus. Mereka sungkan untuk nolak, bilang nggak tertarik, tapi gara-gara sungkan itu mereka bilang, "Ya saya pelajari dulu ya, nanti saya hubungi kembali." Artinya mereka tidak mau ambil keputusan saat ini, ya, menolak halus lah. Yang kedua adalah mereka memang masih butuh informasi, makanya dia bilang, "Saya pelajari dulu ya." itu sedikit lah, itu mungkin cuma sekitar 10-20%. 80% nolak halus, ya. Nah, kalau kita ketemu yang seperti itu, ya, apa yang kita jawab? Jawaban apa yang kita berikan? Nah, di sini ada jurusnya. Jurusnya adalah kita bilang begini. Jadi kalau dia bilang, "Oke Pak Suprato, saya pelajari dulu ya, nanti saya hubungi kembali." Saya bilang, "Pak Amir, biasanya kalau orang bilang saya hubungi kembali, itu ada dua keadaan. Keadaan satu tidak tertarik, keadaan kedua masih butuh informasi lebih lanjut. Bapak yang mana? Nomor satu atau nomor dua?" Langsung todong dia. "Pak, biasanya..." Jadi kita klarifikasi langsung ya, Pak Suprato ya, tanyain kepada dia. Tanyain, ya. Yang, "Pak, biasanya kalau orang bilang saya hubungi kembali ada dua loh Pak. Yang pertama nggak tertarik, yang kedua tertarik tapi masih butuh informasi. Bapak yang mana? Satu atau dua?" Gitu langsung tembak dia. Kita nggak mau di PHP. Artinya gini, kalau dia memang nggak tertarik saat ini, ya udah kita jangan di PHP.
Tapi kalau dia memang masih butuh informasi, informasi apa yang dia mau pelajari lebih lanjut, biar kita bantu. Yes. Ya. Betul. Nah, nanti lebih lanjut baca di sini ya. Ini dikasih skenarionya. Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini gimana? Ini lengkap di sini ya. Jadi itu jurus yang saya pikir relevan untuk bidang apapun. Menarik. Iya. Menarik. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau Pak Suprato, kalau kita membuka pertanyaan, silakan ya. Saya belum lihat sih, tapi kalau memang sudah ada pertanyaan, silakan. Mungkin teman-teman semua yang ada di sini ada pertanyaan, monggo ya, silakan bertanya. Mumpung ada pakarnya di sini, kita bahas yang kita bisa. Yang enggak, nanti saya compile, nanti Anda bisa DM juga kepada Pak Suprato langsung begitu ya untuk bertanya. Jadi jangan feel free untuk follow IG-nya Pak Suprato, IG saya juga, dan kita bisa saling bantu membahas nanti begitu ya. Khususnya Pak Suprato dengan buku dan pengalamannya. Nah, Bapak Ibu juga di tengah acara ini kita juga mungkin waktu kita tinggal kurang lebih hampir 10 menit ke depan. Nah, feel bisa bantuan teman-teman itu bisa screenshot dan juga bisa share ya di story Anda ya. Jadi kita bisa saling share nih gitu ya Pak Suprato ya. Apa yang kita alamin ya, semua pengalaman Anda boleh ditulis di sana, apa yang Anda dapat dari acara hari ini khususnya dari Pak Suprato Cuaca. Oke, Pak Suprato lanjut Pak. Tadi ada satu lagi apa yang menarik Pak? Sambil kita tunggu pertanyaan ya kalau ada ya. Gitu. Oh, ada satu yang menarik yaitu kalau menjawab apapun juga usahakan dari pihak ketiga. Jangan jawab dari kita sendiri gitu. Ya misalnya orang bilang, bagaimana maksudnya Pak Suprato. Misalnya orang bilang, Pak Suprato, kayaknya bisnis seperti ini sulit dijalankan kalau nggak punya waktu yang banyak. Saya sibuk. Saya sibuk. Dan menurut saya orang sesibuk saya nggak mungkin jalankan bisnis ini. Ya, misalnya dia bilang seperti itu ya. Nah, kita jangan kalau kita mau menyampaikan informasi ke dia, sangat disarankan itu jangan dari kita. Oh, menurut saya bisa loh, Pak. Jangan kayak gitu. Nah, menurut saya bisa loh, jangan. Karena jangan. Argumen dari kita itu paling lemah. Jadi kalau kita ngomong sama prospek dan prospek punya kendala dan kita jawab dari kita sendiri, maka argumen kita itu paling lemah. Karena itu kayak kita perang. Ya, kayak kita perang. Ya, ada gengsi. Mungkin Pak ya, debat ya. Ya. Betul. Dan bagi prospek itu kayak gengsi. Kalau dia terima pendapat kita, itu kayak gengsi. Seolah-olah dia kalah gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus jaga mukanya lah ya. Jadi, kalau orang bilang misalnya, Pak Suprato kayaknya orang yang sibuk seperti saya nggak mungkin nih jalanin bisnis ini. Ya, nah kita jawabnya kita bilang, oh begitu ya Pak ya. Dulu kita seperti itu. Dan ketika saya datang ke sebuah pertemuan, saya lihat, saya kaget juga loh Pak. Ternyata ada seorang direktur yang juga sesibuk Pak Amir, ternyata direktur itu bisa loh Pak. Nah gitu ya. Jadi kita tidak jawab dari diri kita jawab dari pihak orang lain. Ada direktur yang bisa. Atau misalnya orang bilang, Pak Suprato, MLM itu bisnis musiman. Sebentar aja jenuh nggak bisa jalan lagi. Oh, poin yang menarik. Kita bilang begitu ya. Dia di depan. Wah, poin yang menarik. Saya dulu juga pernah berpikir seperti itu, Pak Amir. Nah, cuman ada seorang teman yang dia menyampaikan satu argumen, Pak. Jadi ada seorang teman yang menyampaikan sebuah argumen. Jadi jangan dari kita. Nah, teman saya ini mengatakan bahwa bla 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 gitu. Jadi setiap kita itu ya. Ya. Jadi setiap kita mengatasi kendala, jangan jawab dari diri kita. Selalu kita ambil sumbernya dari pihak ketiga, ya. Karena kalau dari pihak ketiga kan yang hebat pihak ketiga, bukan saya, bukan dia gitu. Jadi nggak ada kalah menang gitu ya. Betul. Itu namanya jurus apa ya? The power of third party, ya, pihak ketiga gitu ya. Jadi kekuatan dari pihak ketiga itu salah satu dari 15 jurus MLM gitu. Nah, 15 jurus MLM ini juga tadinya cuma 10 jurus, jadi 15, Pak. Jadi 15. Unbelievable, luar biasa ya. Pak Suprato ada pertanyaan nih satu, Pak. Cara mengundang yang baik dan benar melalui telepon maupun chat gimana ya, Pak Suprato? Thank you, Pak, katanya begitu. Kalau cara membuat janji yang benar, ini nanti di bab 15, di 15 jurus MLM itu di bab 55 ya. Di bab 55 itu ada satu jurus membuat janji ala beach money. Ya, diambil dari buku Beach Money, salah satu buku MLM bagus ya. Jadi membuat janji ala beach money itu dia gini, ya gini ya, poinnya gini, kalau kita buat janji untuk mengundang orang ya, untuk di presentasi MLM, yang paling penting itu ya, kita jangan bikin kondisi si prospek itu merasa kita mau nawarin sesuatu yang dia sulit menolak. Itu.
ya. Jadi kita jangan membuat kondisi di mana kita nanti ketemu mau nawarin sesuatu dia sulit nolak. Nah kalau seperti itu dia akan berusaha supaya kalau bisa jangan ketemu gitu. Karena orang itu kalau tiba-tiba ada teman ngajak ketemu nih ya, orang itu dalam hati udah berpikir, ini kamu ketemu mau nawarin apa sih? Nawarin MLM atau mau jual produk apa? Kalau saya nggak tertarik gimana? Makanya teman-teman kalau waktu saya ngundang, saya selalu bilang, ya kita ketemu ngobrol-ngobrol dulu. Belum tentu kamu cocok. Saya selalu bilang gini, belum tentu kamu cocok. Ya, saya nggak berani janji apa-apa. Itu kata-kata yang sering saya pakai waktu saya buat janji. Saya nggak berani janji, ya. Ya, saya nggak berani janji apa-apa. Jadi, saya mau kasih kesan ke dia. Waktu saya ketemu dia itu, saya mau kasih dia satu proyek bagus. Bukan mau minta tolong, bukan mau jual, ataupun ajak dia join bisnis yang dia nggak nyaman. Good point itu. Jadi saya selalu bilang gini, Bro Hendy, Selasa jam 2, bro ada waktu nggak? Itu kosongkan waktu dulu kan. Misalnya kalau Bro Hendy bilang, Selasa jam 2, kosong bro, ada apa nih bro? Bro gini, saya dengan beberapa rekan lagi punya proyek. Proyek kami lagi berkembang bagus, cuman saya nggak bisa handle sendiri. Saya ingat Bro Hendy kan dulu punya pengalaman di perbankan ya. Tapi saya nggak janji apa-apa loh Bro Hendy. Nah, kata itu ya, saya nggak janji apa-apa loh Bro Hendy. Belum tentu cocok dengan Bro Hendy, tapi yang namanya bisnis kan kita mesti ketemu, kita bahas dulu. Kalau cocok, kita jalan. Ya, yang namanya bisnis kan nggak bisa dibahas melalui telepon. Kita harus ketemu dulu, saya akan tunjukkan proposalnya, bagaimana bagi hasilnya, dan bagaimana sistem kita. Kalau cocok, kita jalan. Kalau nggak cocok, paling tidak kita ngopi, Pak, nanti. Oke, Pak? Selasa. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus bikin janji ketemu yang santai. Yang mana kalau dia nggak tertarik, is okay. Kalau saya sering ketemu orang ya, yang waktu buat janji, dia bilang, aduh, saya nggak tertarik nih. Saya nggak tertarik. Ya, dia ragu-ragu. Kan, ini MLM bukan? Kalau dia tanya, ini MLM bukan? Saya akan bilang, MLM seperti apa? Oh, yang itulah, XYZ. Oh, bukan XYZ, Pak. Gini, Pak. Gini, Pak. Yang namanya bisnis, kita nggak mungkin bahas di telepon. Nanti salah paham, saya bilang begitu. Kita ketemu dulu aja, Bro Hendy. Nggak usah khawatir, bro. Saya cuma pengen Bro Hendy tahu bisnis saya. Dari saya sendiri, bukan dari orang lain. Setelah ketemu, kita lihat. Kalau cocok, jalan. Kalau nggak cocok,